Design my dream house. Halo, gue Dea dan gue lagi menikmati life after high school. Dan kali ini gue akan menghabiskan waktu gue untuk memperkenalkan rumah impian gue. Permainan yang gue mainin ini namanya house design. Jadi dia itu kayak ngedesain berbagai macam atau bentuk atau letak dari rumah. Jadi letak kamar mandi itu udah ditentuin, tapi kita sendiri yang ngedesain mau catnya warna apa, atapnya warna apa, barang-barangnya segala macam gitu. Seru banget. Dan desain serta besar luasnya rumah ini tuh berbagai macam, banyak banget. Yang kali ini gue akan tunjukkan, udah gue desain, udah gue taruh, udah gue tata. Itu luas petaknya gue nggak tahu, tapi dia tuh punya kamar 3, kamar mandi 2 kalau nggak salah, garasi, dapur, ruang tamu, sama halaman rumah tentunya ada kolam berenang juga. Terus ada satu ruangan kosong yang nggak tahu gue itu buat apa, tapi gue jadiin tempat yang impian gue banget kalau ketika gue punya rumah. Oke, kita mulai dari depan rumahnya. Jadi rumahnya emang warna coklat, gue pilihnya temanya coklat. Tapi di depannya gue pilih warna yang cerah, pokoknya cerah apapun itu, kayak ada hijaunya, abu-abu, biru, krem. Di dekat pintunya gue sengaja kasih lampu, dan lampunya banyak banget di rumah ini karena aslinya itu kayak rumahnya ngebelakangin matahari, jadi gelap. Terus gue punya dua peliharaan, anjing sama kucing. Anjing putih itu namanya Nunu. Terus gue kasih pohon juga biar fresh di depannya. Ini dia lorong menuju dapur. Ada si Olen, itu kucing gue. Oke, mari kita menuju ke lorong yang menuju bagasi. Nah, ini bagasi gue, ada 2 mobil. Ceritanya punya 2 mobil yang gede-gede banget ya, amin. Terus ini bagasinya langsung kebuka menuju ke luar gitu. Jadi bagasinya luas, termasuk luas ini. Karena lorongnya terlalu kosong, gue kasih kayak mainan gitu. Terus ini dia dapur gue, temanya coklat. Entah mengapa gue lagi suka banget dapur gelap warna coklat. Terus ada putihnya, ada kremnya, ada kayunya, gue suka banget. Yaudah lah, gue hias ini ya seperti dapur yang ceritanya habis dipakai lah ya. Peralatan masaknya juga real. Terus ini airnya bisa dinyalain, jadi kayak impian lo akan terwujud di game ini. Tapi ini nggak bener-bener yang bisa masak ya. Terus ini lanjut ke ruang tamu, kayak ruang santai gitu sih, yang bisa sambil nonton TV, kumpul keluarga. Terus di ruang tengah gue cuman kasih jendela besar, terus sama nggak ada pintu menuju dapur biar nggak sempit, soalnya ada TV di pojokan. Nah, terus ini ruang santainya menuju ke luar. Ada kolam berenangnya, jadi kayak seger banget. Di kolam berenang ini biar seger juga, gue kasih bunga yang lucu, yang cantik. Terus ini ada tempat bermain anak gue ceritanya. Terus ini ada tempat olahraga juga, walaupun gue gak suka olahraga, gak apa-apa. Terus ini juga ada tempat api unggun kalau mau mini piknik, lucu banget. Di sini bisa. Hebatnya ini tuh game gak cuman siang pagi, tapi malam juga bisa, jadi kayak gelap banget. Kalau pagi tuh kayak subuh, kalau sore tuh kayak sore gitu. Ini malam itu kayak bener-bener malam, gelap banget. Jadi lebih minim lampu kalau malam. Ini gue mencoba untuk situasi rumah gue malam ya. Nah, horor kan? Enggak juga sih, kayak hangat, gelap. Mungkin lebih banyak lampu nanti gue kasih, tapi kan ceritanya ini rumah asli ya, nanti listrik gue boros. Oke, kita lanjut ke naik ke lantai 2. Lantai 2 ini udah termasuk kamar utama, kamar anak 2, terus sama kamar mandi 2. Jadi semuanya di atas. Ini gue pengen beli lampu buat lantai 2 biar nggak gelap banget. Nah, ini juga tempat tokonya, ada barangnya, ada peralatannya. Pokoknya bisa ngehias sesuai keinginan kalian, bentuknya, posisinya itu kayak nggak terbatas. Tapi barangnya emang nggak selalu update, kayak udah itu aja. Tapi menurut gue ini tuh udah termasuk banyak, kayak variannya tuh banyak.
Jadi untuk ngehias tuh kita juga jadi challenging, mau rumahnya warna apa tuh ada semua warnanya, walaupun nggak bisa selalu apa yang kita mau tuh ada ya guys. Sini masuk ke lorong yang mana isinya kamar. Yang pertama ini kamar cowok, ceritanya gue punya anak cowok gitu. Terus ini kamarnya, temanya tuh warna biru, biru pokoknya biru, putih, hitam. Itu gordennya salah tuh, gue malah warna ungu, kayaknya itu lagi error ya otaknya ya. Terus gue juga punya impian setiap kamar anak gue tuh ada tempat belajarnya yang proper banget, jadi dia tuh belajar tuh nyaman di ruangan dia. Kamar ini termasuk kamar yang paling kecil lah di rumah ini, jadi gue berusaha banget buat ngebuat kamar ini tuh ngerasa cukup tapi nggak sempit. Jadi gue pilih lah lemari yang kecil tapi cukup. Lorong ini gue sengaja pilih warna ungu tua karena biar nyambung sama warna coklat dan elegan. Dan yang ini tuh kamar utamanya, ada kamar mandi di dalamnya. Jadi ceritanya tuh ini kamar orang tuanya gitu. Terus ini kamarnya yang bisa dibilang gede tapi nggak luas banget, dia cuma menang di kamar mandi dalam. Terus gue pilih warnanya itu coklat krem abu-abu yang masih satu ton, tapi gue mendukung ke arah cerah biar kelihatannya luas walaupun kebanyakan warna gelapnya ya. Tapi nggak apa-apa karena konsepnya kan emang coklat elegan gitu kan. Nah terus ini lemarinya gue sengaja pilih yang gantung. Sebenarnya itu lemari buat di dapur kayak laci dapur gitu, tapi sengaja soalnya kalau lemari itu terlalu besar ukurannya dan menghalangi TV. Menurut gue kayak ngabisin tempat banget dan sempit, kayak tiap keluar kamar mandi itu langsung ketemu lemari. Gue anggapnya gitu ya, jadi gue memutuskan untuk kayaknya lebih bagus lemari laci dapur deh, walaupun ceritanya aja gitu. Atau mungkin ini kelihatannya nggak cukup untuk lemari karena gue salah tata apa gimana. Pokoknya gue kayak malas lah itu ngubahnya, pokoknya gue pengennya kayak gitu dulu sementara. Jadi yang gue ubah lebih ke lemari jadi laci dan posisinya gue ubah. Please jangan nganggap ini tuh laci dapur, karena kalau gue masang mindsetnya kayak gitu tuh jadinya kayak nggak pantas taruh di kamar pertama. Terus kalau deket kasur jadinya kayak berantakan, kalau ngegantung juga belum tentu rapi. Jadi gue berusaha masang pikiran gue tuh kalau ini tuh lemari yang emang didesain itu ngegantung gitu, nempel di dinding gitu. Di speed up aja lah ya, soalnya gue disini lagi bingung ya. Pokoknya jadinya kayak gini, temanya jadi coklat karena emang ada unsur coklatnya. Ini gue berusaha ngecek dari posisi tidur, ya nggak kelihatan sempit lah ya, karena semuanya digantung. Terus gue sengaja taruh TV di kamar utama karena ceritanya anaknya juga suka main di kamar ibunya, terus ada mainan anaknya juga kan. Di kamar ini juga ada ruang kerja. Terus ini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya itu temanya warna coklat, krem juga, putih. Terus habis itu ini tuh termasuk kamar mandi yang luas juga. Jadi gue berusaha mungkin untuk nggak banyak barang tapi luas gitu. Ini sebenarnya berfungsi ya, airnya berfungsi, ya showernya berfungsi, terus WC-nya juga bisa kebuka ketutup, ada handuk, ada sabun. Nah WC-nya bisa kebuka, ceritanya bisa juga ketutup. Ini gue pakai WC yang melayang gitu biar minimalis. Terus di sini juga ada mesin cuci, ya buat cuci, tapi nggak bisa dipakai di situ. Terus ini toiletnya ada 2 ya gue bikinnya. Ini tempat buat cuci muka, sikat gigi. Ini juga area berfungsi. Ya toilet ada 2 biar couple. Pintunya warna coklat dengan kaca yang nggak nembus. Terus setiap pintu kamar itu ada elemen-elemen ukirannya gini, jadi gue bisa ngebedain mana pintu kamar sama pintu kamar mandi. Nah ini
kamar mandi yang kedua di lantai atas. Jadi di lantai bawah tuh nggak ada kamar mandi. Ini kamar mandi untuk anak-anak sama tamu gitu misalnya. Waduh, gelap nih, lupa gue masang lampu. Oke, pasang lampu dulu. Gue tuh kalau lampu biasanya pakai yang kotak gini sih ini. Soalnya menurut gue paling terang dan meneranginya tuh jarak jauh juga bisa gitu. Karena ceritanya orang Islam, tentunya ada tempat untuk wudu dong. Nah, ini dia. Ada keran melayang di sini. Nah, terus ini ada kayak buat shower mandinya, tempat mandi. Di sini nggak ada bathtub ya, baru sadar gue. Terus airnya berfungsi. Oh ya, kamar mandi warna ungu karena kan lorong tadi kan warna ungu, masih satu tema lah ya. Terus ada kloset juga berfungsi, kaca dan sebagainya. Lebih simpel karena itu barang anak-anak jadi nggak terlalu banyak. Oke, lanjut ke kamar perempuan nih, anak perempuan gue nih. Dan kamar anak perempuan ini juga termasuk yang luas, lebih luas daripada kamar yang cowok. Nah, gue membuat tema warna ungu, putih, dan abu-abu. Masih bagus lah ya, masih termasuk satu ton yang indah, yang cantik, yang gemes gitu kelihatannya kamarnya. Terus ini ada tempat belajarnya tentunya, tapi karena kelihatannya kok gelap banget nih malam-malam, gue tambahin lagi lampu di mana-mana lampu. Walaupun terlihat tidak effort lampunya, maksudnya nggak terang banget, ini udah ada 4 lampu di kamar ini pun nggak terang, entah mengapa ya. Oke, selesai kita di kamar anak perempuan, tutup, kita turun. Selanjutnya kita akan ke sebuah ruangan yang gue suka banget. Jadi gue tuh terinspirasi dari rumah atau tempat ruang keluarganya aktor hebat Dwi Sasono ya, aktor kesukaan gue. Dia tuh membuat sebuah tempat kumpul keluarga yang seperti galeri seni atau kayak lagi pergi ke festival seni yang ada seni musiknya, seni lukisnya. Itu indah banget, gue naksir banget sama tempat atau rumahnya dia. Tapi karena ini di sebuah game ya, yang ada aja lah yang di game ini gue buat dan untungnya tuh di game ini ada banyak lukisan. Jadi gue berusaha untuk masukin semua lukisan yang masih satu ton atau satu tema di dalam satu tembok. Sebenarnya cuma terinspirasi dari satu ruangan yang banyak lukisan, satu ruangan yang banyak alat musik dan nyaman. Kalau ngomongnya soal ton warna, vibes beda banget kan sama rumah Kak Dwi Sasono. Soalnya kalau gue tuh colorful dan kalau Kak Dwi Sasono tuh warm tone kalau nggak salah. Nah, terus juga gue sengaja milih colorful soalnya gue terinspirasi dari rumah gue sendiri, bahwa mama gue pernah bilang di lantai atas itu ada satu tembok yang warna pink, itu menandakan mama gue punya anak perempuan. Kalau warna biru itu mama gue punya anak laki-laki. Dan banyak alat musik juga supaya anak-anak gue nggak gabut, nanti bisa main alat musik sepuasnya dan bermain di sini. Terus di sini juga ada jendela besar gitu, jadi kalau orang tuanya nonton TV bisa ngeliatin anaknya lagi main. Rumah ini termasuk yang menurut gue tuh realistis dan sederhana karena nggak gede-gede banget, nggak luas-luas banget. Jadi gue nggak terlalu bingung untuk ngehiasnya seperti apa karena gue udah menentukan tema. Terus di sini juga ada tetangga-tetangga, tapi nggak bisa berinteraksi dengan tetangga, bahkan keluar pagar pun nggak bisa. Oke, segitu aja video house tour my dream house gue yang petaknya gak terlalu besar. Sampai jumpa nanti di rumah kos-kosan gue yang banyak banget kamarnya. Gue udah tata dan akan segera di-upload videonya. Di video kos-kosan tour nanti akan lebih seru lagi, soalnya gue akan mematokkan harga setiap kamarnya karena setiap kamarnya akan berbeda-beda banget, mulai dari lebarnya, mulai dari furniturnya, jadi seru banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awan menari, ternyata seperti permen kapas.